warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazira min amri amma ba'd. Ibu bapak para sepuh, Ketua KMI, Komunitas Masyarakat Muslim Indonesia, Pak Setio Pamungkas, Ketua KMI sebelumnya, kepada orang Madura, Presiden itu Pak Harto, yang lain penggantinya. Maka Ketua KMI ini Pak Yudi, Pak ini penggantinya, mau duduk lagi. Dan orang tua kami Pak Nasuki di sini, Pak Ali, Pak Dani, Pak Heru, dan Bapak Yudi yang tidak satu sahabat-sahabat. Ada mahasiswa di sini? Ya, dan para imam, para imam ini luar biasa ini. Ini kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikumpulkan di tempat terbaik, di waktu terbaik. Mudah-mudahan ini bernilai ukhuwah. Karena Islam sebetulnya tidak mengenal border, tidak mengenal tapal batas, la ilaha illallah. Jadi tapal batasnya ya keyakinan. Maka suku, ya, kemudian dari daerah mana, dari bangsa mana, itu innamal mu'minuna ikhwatun, semuanya saudara-saudara kita, bukan? Sehingga ketika Francis Fukuyama menulis buku The Man, Officer in the Last Man, ketika Soviet hancur 1987 itu, bahwa last man ini adalah kapitalis, ya, itu dikritik oleh muridnya namanya Samuel Huntington beberapa tahun kemudian. Teacher, itu last man-nya bukan hanya kapitalis, itu sosialis belum selesai. Ya, buktinya ada negara di Middle East yang nggak kuat-kuat amat, itu apanya, tentaranya nggak jatuh, itu Husni Mubarak. Mesir kan negaranya kuat betul kan, tapi jatuh. Kenapa nggak? Karena nggak punya bodyguard. Suriah dan lain sebagainya. Kan Suriah itu nggak begitu kuat-kuat amat nih Pak, ya, tentaranya. Tapi nggak jadi-jadi Bashar Assad. Oh, karena ada Rusia. Artinya Pak sosialis belum jatuh. Tapi kata Samuel Huntington, jangankan sosialis, jangankan kapitalis, keduanya Anda bergabung, ya, untuk mengkondisikan dunia Islam, never, tidak akan pernah mampu. Maka disitulah muncul teori Islamophobia. Oh, ya, maka muncullah teori Islamophobia, itu sejarahnya, ya. Nah, ini bisa 30 SKS Pak, topiknya nggak pas di sini, gitu ya. Gitu. Kita sekarang bicara Ramadan aja, gitu ya. Artinya apa? Bahwa untuk terjadi persatuan Islam itu barang mahal. Maka kita, subhanallah, di Abu Dhabi merasa dengan orang Indonesia dekat betul. Kenapa? Karena jauh dari Papua Ibu Pertiwi, Pak. Kan begitu ya, merasa dekat dan lain sebagainya. Subhanallah. Ini kesyukuran. Padahal Islam memang dari awal itu tidak mengenal border. Jadi la ilaha illallah ini proklamasi luar biasa. Tidak ada yang bisa menjadikan kita merdeka kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjadikan kita budak kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjadikan kita tunduk kecuali Allah. Ini proklamasi betul la ilaha illallah. Bahkan orang merdeka sekalipun bukan budak dia, tapi dia menjadi budak nafsu, nggak merdeka juga. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kalian orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai apa itu? Sebagai Tuhan, nggak merdeka juga dia. Ya, masih diperbudak oleh hawa nafsu. Karena itu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di penghujung bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ini bentuk wujud mahabbah kita kepada Allah, literasi kita kepada bulan suci Ramadan. Hanya beberapa hari lagi dia akan hingga. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah kata Nabi, "Lau sami'tum nida'a sayyidatihi." Andaikan kalian bisa mendengar sukacitanya orang yang sudah wafat. Andaikan kalian bisa syahadtum, bisa menyaksikan fakhriyatahum, pesta orang yang sudah wafat. Datangnya bulan Ramadan atau sedihnya mereka ketika bulan Ramadan ini akan berlalu. Pasti kalian berharap apa? La tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan.
kalian berharap setiap bulan sepanjang tahun isinya apa? Ramadan. Jangan sampai kita senang bulan Ramadan, itu udah telat, udah wafat baru. Ketika sudah posisi sholat di depan imam, Pak, angkat tangan yang sholat ini di depan imam. Saya doakan sekarang. Subhanallah, itu senang betul, Pak. Ya, jangankan yang sedang diazab kubur, yang sedang mendapat nikmat kubur aja, ya, itu datangnya bulan Ramadan senang betul. Ketika lewat bulan Ramadan sedih betul. Analoginya begini deh Pak. Saya sebelum pandemi ngisi pengajian di pesantren Sukakaya, adanya di Bandung, santrinya mantan menteri. Apa ada Suki? Ya, santrinya apa? Anggota legislatif dan lain sebagainya. Ngisi kajian saya itu kan luxury pesantren itu kan. Subhanallah. Selesai pengajian saya pulang, lupa lewat pintu gerbang, lalu lewat menyeberang makan bakso. Ada menteri WA saya, santri itu Pak. Ustaz, lihat antum keluar dari pesantren makan bakso pinggir jalan, nikmat betul semua. Padahal di dalam Pak serba ada. Apa artinya? Seenak-enaknya di dalam lebih enak di mana? Lebih enak di luar. Makanya jangankan yang mendapat azab kubur, yang mendapat nikmat kubur Pak, sedihnya luar biasa. Ya, dengan berlalunya bulan Ramadan. Subhanallah. Karena itu kita maksimalkan bulan Ramadan. Sekarang kita evaluasi, ini kita berhasil nggak sih Ramadan? Gitu kopi gitu ya? Hah? Ini berhasil nggak sih kita bulan Ramadan? Subhanallah. Ada beberapa hadis, kami di Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI itu melakukan sistematika urutan hadis. Maksudnya apa? Kalau Quran kan wahyu pertama Iqra, Al-Alaq 1-5, Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Tapi kan susunan mushaf nggak seperti itu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kan begitu ya. Tapi sungguh pun demikian, ada namanya Muhammad Fuad Abdul Baqir menyusun mushaf Al-Quran berdasarkan susunan turunnya. Tapi kalau hadis Nabi coba menyusun susunan hadis berdasarkan periodenya, Nabi diangkat jadi Nabi, hadis pertamanya apa? Kedua apa? Ketiga apa? Hingga Nabi sebelum wafat, kira-kira yang Nabi katakan apa? Dalam hadis repot lagi, ada perkataan, ada perbuatan, ada ketetapan, susah tuh Pak. Nah, kita melakukan penelitian itu. Sampailah kita pada hadis-hadis yang Nabi katakan di bulan Ramadan. Termasuk apa? Hadis tentang 10 sahabat yang dijamin surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah bin Al-Jarrah. Satu lagi siapa? Sa'ad. Jangan dari saya dulu. Sa'ad bin Zaid. Itu Nabi ucapkan di mana tuh? Bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, hadis ini muncul konteksnya apa? Untuk mengukur nih Pak, puasa kita layak enggak sebagai penerima Lailatul Qadar? Apa evaluasinya nih Pak? Ternyata 10 sahabat yang dijamin surga ini punya amal standar minimum. Ya, apa itu? Mereka mengamalkan ayat Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang di langit dan di bumi semuanya milik Allah. Kalau semuanya milik Allah, sebetulnya kita nggak akan marah, ego, arogan. Kalau di Jakarta banyak motor butut, ketabrak dikit, marah. Padahal butut motornya, itu pun motor milik Allah sebetulnya, kan begitu. Kalau semuanya milik Allah, pertanyaannya milik kita yang mana? Kan begitu kan? Kalau semuanya milik Allah, milik kita yang mana? Kita kalau ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, kita semua akan balik kepada Allah. Itu doa bukan hanya mendengar orang yang wafat. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi pun mengucapkan ini ketika ada sahabat sakit. Cuma literasi kita nggak biasa aja. Coba Pak Nasuki, ada sahabat sakit, tengok kita ke rumah sakit, sakit apa Pak? Jantung. Innalillahi, mati langsung. Kenapa? Karena kita nggak biasa. Padahal itu doa untuk yang sakit juga, cuma ditambahkan tahurun
tahurun insyaallah. Nah, yang semisal dengan innalillah tadi, lillahi ma fis samawati wa ma fil, semuanya milik Allah. Kalau semuanya milik Allah, milik kita yang mana? Kalau merasa milik kita, istri nggak mungkin wafat dong, suami nggak mungkin wafat dong, motor nggak mungkin hilang dong, betul nggak? Karena bukan milik kita semuanya. Kullu man 'alaiha fan, akan hancur binasa. Kalau semuanya milik Allah, milik kita yang mana? Milik kita ada dua. Satu An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Kebaikan milik Allah, dosa milik kita. Jadi boleh saya bilang Bapak Ibu, the owners of dosa yang dimuliakan Allah, boleh saya bilang gitu Pak. Karena itu milik kita itu. Subhanallah. Milik kita yang kedua yang mana? Kahfi 63. Wa ma ansanihu illa syaitan, lupa. Digabungkan dalam sebuah narasi hadis Nabi, dalam narasi riwayat, al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya dosa dan lupa. Itu punya kita. Jadi yang asli punya kita apa? Dosa dan lupa. Selebihnya punya siapa? Punya Allah. Nah, 10 sahabat yang dijamin surga ini itu punya amal minimum. Apa amal minimumnya, Pak? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya milik Allah. Maka 10 sahabat yang dijamin surga ini, kami di Pusat Kajian Timur Tengah UI dan Islam tidak menemukan dari mereka bayar zakat. Cocok Pak ya? Cocok nggak? Cocok nggak bayar zakat? 10 sahabat ini nggak ada yang bayar zakat. Kenapa? Zakat rukunnya 2, satu nisab. Ya, bahwa harta kita tembus batas minimum. Ya, zakat emas 80 gram emas. Kalau sekarang harga emas berapa? 1 juta, punya duit 80 juta. Maka keluarkan 25%, 2.500.000. Ya, batas minimum. Yang kedua, harta tersebut dimiliki kita 1 tahun. Atau istilahnya haul. 10 sahabat yang dijamin surga ini belum masuk bulan ke-12, bulan ke-10 dikeluarkan 100% hartanya. Kenapa? Karena semuanya milik Allah. Gimana? Masih tertarik jadi ahli surga? 100%. Subhanallah. Jadi ketika Allah mematok zakat, Pak, 25%, Allah toleran betul, Pak. Ya, kalau harta barang tambang, ya, itu Allah patok 20%, Allah toleran betul. Logikanya begini deh. Saya punya duit 100 juta, Pak Tio. Ya, saya nitip 100 juta ya. Setahun, tolong balikin. Udah setahun Pak Tio, saya balikin dong. Ya, karena udah 12 bulan. Oleh beliau dibalikin 2,5%. Amanah nggak beliau? Tidak. Atau dibalikin 20%, 100 juta berapa? 20 juta. Amanah nggak beliau? Kenapa? Orang duit saya semua 100 juta, kemudian dibalikin berapa? 100 juta semuanya. Ini sahabat Nabi semuanya. Ustadz kan Utsman bin Affan kaya, betul. Tapi lihat faktanya, Ruqayyah wafat persis ketika pengumuman perang Badar. Ruqayyah kain kafannya ditutupi dari kepala, kaki nggak menutup. Ditutup dari kaki, kepala nggak ketutup. Katanya Utsman kaya, iya. Tapi Ruqayyah wafat bulan ke-12. Bulan ke-10 Utsman sudah mengeluarkan seluruh hartanya. Pengen masuk surga, tapi murah infaknya. Subhanallah. Nah, coba evaluasi buat kita. Subhanallah. Itu sebabnya 10 sahabat ini, mereka nih Pak, itu bukan hanya as-sabiqun al-awwalun yang awal masuk Islam, tetapi as-sabiqun al-awwalun yang dapat Lailatul Qadar. Kenapa kita puasa, Pak? Kalau kalian dapat Lailatul Qadar, itu kan barang suci, barang wajib. Mesti bersih perut kita, Pak. Subhanallah. Mesti bersih perut kita. Nah, ini nilai puasa. Subhanallah. Orang hebat itu, orang yang berpikir untuk berbagi. Abdurrahman bin Auf kan kaya betul. Saking kayanya itu kunci perusahaannya pas dibawa 12 ekor unta nggak ke bawah.
perusahaan kita Pak di bawah tikus kencang betul Pak. Kuncinya tuh. Subhanallah. Tapi Abdurrahman bin Auf, subhanallah, dia ingin seperti Nabi Muhammad. Pilih mana? Pilih nggak punya tapi sabar, pilih kaya syukur. Kau jadi raja. Tapi pilih yang mana? Pilih nomor satu. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, harus. Gitu ya. Tapi merasa memiliki itu tuh Pak. Ya, merasa memiliki itu tuh. Subhanallah. Nah, satu. Orang-orang kan kalau pengen dapat Lailatul Qadar kan contoh yang sudah dapat Lailatul Qadar. Bagaimana amalnya? Ya kan? Bagaimana karakternya, bagaimana akhlaknya, bagaimana imannya. Ini contoh pertama. 10 sahabat yang diberi berita gembira ahli surga. Itu mainnya di 100%. Oh Ustaz, kan kita punya istri, kita kan punya keluarga. Itu Abu Bakar Abu Dhabi, bukan Abu Bakar Madinah. Subhanallah. Subhanallah. Begitu sih. Jadi karena semua lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tetapi sebetulnya ya, ketika Allah mematok harta kita 25% zakat, itu Allah sayang betul. Jadi kalau segitu aja nggak dikeluarkan, kebangetan. Ya, kebangetan. Subhanallah. Dalam Sahih Bukhari ada bab zakat nyempil. Ini bab ini request dari panitia ya, zakatnya. Dalam Sahih Bukhari ada bab zakat nyempil, namanya zakat marroh. Rumah wajib dikeluarkan zakatnya enggak? Rumah yang kita tempati tidak. Mobil yang kita pakai wajib dikeluarkan zakatnya enggak? Tidak. Kenapa? Operasional kita tempati. Tapi rumah yang kita tempati tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, tiap tahun nggak dikeluarkan zakatnya karena sudah dibayar zakat pertama kali. Ketika kita beli, keluarkan zakatnya. Namanya zakat marroh, zakat seumur hidup sekali. Beli keluarkan, setelah itu nggak wajib dikeluarkan lagi itu Pak. Paham? Itu zakat marroh namanya. Subhanallah. Saya ada kasus Pak luar biasa. Pulang saya dari Kairo, ya, belum bisa ya menghasilkan banyak Pak. Oleh mertua dikasih Pajero. Pajero kan harganya mahal, bukan Pajero Financial Angel, Pajero yang lama. Ya, Pajero yang lama. Di sini kalau mahasiswa santri mungkin nggak kenal Financial Angel ya. Pajero Financial Angel yang terbaru tuh. Saya dikasih Pajero lama sama mertua. Subhanallah, senang betul tuh Pak. Udah berjalan 1 bulan, dia telepon sama leasing, Pak bayar Pak. Duh, ini saya mobil dari mertua saya. Iya Pak, tapi DP doang. Astagfirullahaladzim. Udah senang saya telepon ke mertua saya, Pak, ini mobil gimana? Iyalah DP doang. Enak bener menantu betul. Subhanallah. Itu mobil Pajero Pak, DP-nya cuma 50 juta. Apalagi dibuat 2 tahun Pak. Ngap betul saya itu Pak. Subhanallah. Akhirnya gimana ya, udah tanggung kan. Oleh mertua dikasih DP dari Pajero. Apa yang saya lakukan Pak? Nah, saya mengeluarkan zakat marroh. Mertua beli mobil walaupun DP 50 juta Pak, saya keluarkan zakat. Gimana caranya? Saya punya motor Ducati Vario. Ya kalaupun belum bisa punya, nyebut aja dulu. Vario kita Ducati kan. Itu harga 15 juta tuh Pak. Saya bilang ke istri, ini motor saya jual, mau saya keluarin zakatnya. Kata istri saya punya suami pintar atau belum ya? Harusnya tuh buat cicilan mobil, ini malah dikeluarkan apa? Zakatnya. Saya bilang, nih lihat Sahih Bukhari, ada hadisnya nyempil. Ya zakat marroh, zakat seumur hidup sekali, beli motor, beli mobil, langsung keluarkan zakat. Walaupun setelah itu nggak wajib lagi karena di awal udah. Namanya zakat marroh sekali seumur hidup. Vario kan laku berapa? 15 juta tuh Pak. Taruhlah itu Pajero 14 juta, ya sekitar 8 jutaan tuh ya. Saya keluarkan zakatnya 8 juta tuh Pak. Apa yang terjadi? Sebelumnya saya ikut riset di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ditelepon saya, Pak Mutali, ini proposal risetnya jelek betul Pak, tapi topiknya menarik. Tolong direvisi Pak ya, dirapikan lagi Pak ya, poin ini, baik. Saya rapikan, besok saya kirim lagi. Nggak lama 3 hari, Pak Mutali mohon maaf, proposalnya kan diterima Pak. Setelah itu ditransfer Pak, berapa? 500 juta. Pak.
Dengan membayar zakat marrah tuh Pak, Allah lunasi itu kewajiban kita. Subhanallah. Paham Pak ya? Kita ini masalahnya ekonomi Pak, hitung-hitungan sama Allah. Kalau Allah mau ngambil kita kapan aja bisa Pak. Nah, maka evaluasi Ramadan, makanya kata Hasan al-Basri, tabi'in senior, apa kata beliau? Akhriju minha uraqakum. Keluarkan keringat kalian, keluarkan harta kalian, keluarkan, ya, lebihkan badan kalian. Subhanallah. Allah minta sebulan ini khususnya 10 hari terakhir, kita 350 hari kenyang tidur dan lain sebagainya. Allah cuma minta 10 hari waktu buat Allah. Nah, Nabi menceritakan 10 sahabat yang dijamin surga itu di bulan Ramadan, dan mereka semuanya dapat Lailatul Qadar. Maka evaluasi kita, apakah Ramadan kita ini termasuk yang the best Pak? Atau yang bukan? Atau mohon maaf yang malang sama sekali itu? Maka tengoklah mereka yang dapat Lailatul Qadar, bagaimana sikap mereka dengan apa? Dengan harta. Karena itu pastikan, kalaupun kita nggak keluarkan 100%, yang menjadi kewajiban kita 2,5% keluarkan. Kalau kita melihat sahabat Nabi itu mengeluarkan zakat di mana itu? Di Sya'ban, agar orang fokus puasa, Pak, nggak sibuk lagi kerja, tidak sibuk lagi mencari takjil, buat sahur, tuh Pak, yang apa, yang fakir miskin. Kenapa? Karena orang kaya akan niat zakatnya di bulan apa? Sya'ban. Subhanallah. Jadi evaluasi Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka lihat hadis lagi terkait mereka yang mendapat Lailatul Qadar, khususnya yang apa itu? Khususnya yang dijamin mereka surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua, apakah puasa kita berhasil atau enggak? Maka tengok sahabat Nabi yang disebut oleh Nabi sahabat nomor ke-10 yang dijamin surga. Ya. Bagaimana akhlak kita dengan beliau? Nomor ke-10 siapa? Ketika disebut nomor 1 sampai nomor 9 oleh Nabi, dia ahli surga, jempol. Begini nih Pak, artinya Pak, cakep. Abu Bakar layak, Umar layak, Utsman layak, Ali layak. Tapi ketika disebut Sa'ad bin Zaid, Sa'ad sih, rasa ibadahnya biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial. Nggak ada yang spesial, biasa-biasa aja Sa'ad itu. Subhanallah. Tapi sahabat tak berani komplain ke Nabi, Pak. Kenapa? Yang nyebutnya Nabi. Kok Sa'ad sih? Perasaan Sa'ad itu lebih keren ibadah saya kan, karena kita suka compare kan gitu tuh Pak ya. Perasaan kerenan saya Senin Kemis puasa, Sa'ad itu ngeganjem terus, makan terus. Subhanallah. Saya tahajud tapi malam itu Sa'ad tuh gelap kamarnya. Menandakan apa? Ahlun naum. Subhanallah. Jadi Sa'ad itu, Pak, mohon maaf, diragukan. Kalau Nabi bisa disomasi itu Pak. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid ahli surga. Subhanallah. Ketika itu khutbah itu rukunnya cuma 4. 1 memuji Allah, 2 baca sholawat, ya. Yang ketiga membaca salah satu ayat Al-Quran, yang keempat wasiat takwa. Cuma 4 seluruh rukun khutbah, belum 5. Apa itu? Doa. Ya, doa itu Pak. Tapi ketika tahun kedua Hijriah disyariatkan puasa Ramadan, subhanallah, Nabi khutbah Jumat, khutbah pertama Pak, Ramadan pertama tahun kedua Hijriah. Duduk di antara 2 khutbah, itu kan waktu yang amat dikabulkan ya doa-doa kita, harapan-harapan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para sahabat memanfaatkan itu. Tapi keinginannya individualis. Ya Allah, miskin kayakan, banyak cicilan bayarkan, kan begitu. Single double kan begitu tuh ya. Ya Allah, kami sakit sembuhkan. Semua permohonan apa? Permohonan individu, permohonan masing-masing Pak. Tapi apa doanya Sa'ad bin Zaid? Ketika itu beliau doanya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Ya Allah, ampuni dosa muslim laki-laki, muslim perempuan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Subhanallah. Ketika para sahabat sibuk Pak, harapan doa masing-masing,
Tapi Sa'ad bin Zaid doanya luar biasa, keluar dari dirinya. Nabi mendengar, kata Nabi, ya Sa'ad, ta'al. Karena dia doa, Sa'ad kesini, ulangi doa tadi Sa'ad. Sambil nangis Sa'ad berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Orang kalau mendoakan orang lain ada bencinya dalam dirinya. Ada nggak? Ada. Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar yang hatinya bersih. Maka lihatlah seperti Sa'ad bin Zaid. Subhanallah. Maka ketika itu rukun khutbah ditambah jadi berapa? 5. Doa. Maka lihat puasa kita berhasil atau enggak. Bagaimana keluasan hati kita. Makanya orang Indonesia Wali Songo dalam babat tanah Jawa itu menyebut Syawal apa? Lebaran. Lebaran itu artinya lebar, Pak. Hatinya lebar, enggak sempitan. Hatinya lebar. Kalau Allah Ghafur unlimited, Pak. Allah orang ya hamba maksiat, tobat terus saja. Allah tetap mau menerima dirinya. Subhanallah. Maka lebarkan hati kita, bisa lebaran tuh, Pak. Jangan sempitan tuh, Pak. Hebat betul ya. Siapa yang kasih nama lebaran, Pak? Lebar. Wali Songo dalam babat tanah Jawa, Pak. Wali Songo ini banyak mengeluarkan narasi-narasi hebat, Pak. Garuda, apa artinya, Pak? Gali ruh dalam dada. Itu Garuda itu, Pak. Cari Ragunan, ada tuh burung Garuda. Garuda itu akronim gali ruh dalam dada. Jadi siapa orang yang berhasil Ramadan? Maka lihat yang paling lebar hatinya. Seperti siapa? Sa'ad bin Zaid. Yang lain tuh duduk di antara dua khutbah sibuk permohonan duniawi masing-masing. Doanya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni muslim laki-laki, muslim perempuan. Subhanallah. Gitu ya. Dia pula yang disebutkan oleh Nabi akan datang ke masjid ini ahli surga. Lihat kanan kiri, oh mungkin Abu Bakar, karena Abu Bakar absen karena itu. Pasti Abu Bakar yang datang. Ternyata yang datang bukan Sa'ad lagi. Besoknya Nabi mengucapkan yang sama. Sebentar lagi masuk ke masjid ini ahli surga. Dilihat, oh yang absen siapa? Umar. Oh mungkin yang dimaksud Nabi Umar. Ternyata bukan Umar datang, Sa'ad lagi. Sampai 3 hari berturut-turut akan masuk ke masjid ini ahli surga. Ternyata dan yang datang siapa? Sa'ad lagi. Subhanallah. Pas dicek pada para sahabat, saya nggak punya amal yang spesial. Saya nggak pernah benci sama orang, nggak pernah dengki sama orang. Subhanallah. Begitu tuh ya. Makanya ketika Islam masuk ke mana? Ke Granada, ke Andalusia, yang melalui Afrika Utara, Pak, yang berkuasa Islam 800 tahun hingga datangnya Isabel dan Ferdinand itu, Pak, ya, menghancurkan peradaban Islam ketika itu. Cuma dapat 2 pilihan, kalau mau stay di sini tanggalkan keyakinan, kan gitu, atau kalian keluar dari sini. Saudara kita pilih mana? Meninggalkan Andalus, kan gitu. Tapi ada juga yang menyangkut dari genosid yang luar biasa. Ada raja di belahan dunia saya, di belahan dunia sana di Ottoman, namanya Bayezid. Saya melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Isabel dan Ferdinand kepada saudara-saudara saya. Ya. Apa itu? Seluruh umat muslim di Ottoman akan digenosida, disiapkan pasukan. Tiba-tiba ada seorang ulama, wahai raja, al-Islamu la yantaqim. Islam bukan agama pendendam. Subhanallah. Jadi luar biasa. Begitu tuh. Jadi berhasil dengan puasa Ramadan kita dia selebar apa hati kita. Ya, selebar apa hati kita. Subhanallah. Kalau masih meninggalkan dengki, meninggalkan hasud, berat. Itu berat. Begitu ya. Maka sebetulnya Nabi SAW